Anda masih bersama Serga pemirsa. Kawanan pria bermasker dan bersenjata api merampok sebuah toko emas di Pasar Kemiri, Kembangan, Jakarta Barat. Emas dan perak bernilai 400 juta rupiah dibawa lari 4 pelaku. Toko emas Casio Pelita di Pasar Kemiri, Jalan Basmol, Kembangan, Jakarta Barat disatroni kawanan perampok di siang hari. Pelaku perampokan menggunakan masker beraksi dengan senjata api. Dua pria masuk ke dalam toko sementara dua pria lainnya di luar memantau situasi. Pelaku berhasil membawa kabur perhiasan emas dan perak bernilai 400 juta rupiah. Pelaku masuk dan langsung menggasak perhiasan yang ada di dalam etalase. Jadi begitu pelaku masuk, yang dia lihat itu yang barangnya besar-besar, yang disepuh emas, itu dia pikir mungkin emas murni, jadi digasak sekitar 10 kilo. Di sampingnya itu memang ada yang berbahan emas, itu diambil tapi tidak banyak. Lalu kemudian melarikan diri. Tidak ada tembakan, tidak ada korban luka maupun meninggal dunia karena yang bersangkutan hanya menodongkan senjata. Pelaku menodongkan senjata api kepada pemilik toko emas. Mereka kemudian mengambil setengah kilogram emas dan 10 kilogram perhiasan perak. Para pelaku kemudian melarikan diri berpencar dengan 2 sepeda motor. Kasus perampokan ini kini ditangani Satreskrim Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku pencurian sepeda motor babak belur dihakimi warga di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sementara rekan pelaku berhasil kabur dari sergapan warga. Rusli Effendi, warga Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan ini tak berkutik usai diamuk warga di Pesing Koneng, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Awalnya pelaku tertangkap basah mencuri sepeda motor milik seorang warga di kawasan Petojo, Gambir, Jakarta Pusat. Saat itu pelaku dan seorang rekannya sempat berusaha kabur dengan berboncengan sepeda motor. Aksi ini membuat warga yang mengetahui pencurian melakukan pengejaran. Di Jalan Panjang Kebonjeruk, upaya pelaku kabur terhalang palang pintu yang tertutup karena kereta lewat. Kondisi ini dimanfaatkan warga untuk menabrak sepeda motor yang ditumpangi kedua pelaku. Meski sudah ditangkap, pelaku justru menyerang balik warga. Karena emosi, warga akhirnya menghakimi pelaku hingga babak belur. Sementara rekan pelaku kabur. Tengahnya di sini, pas palang pintu rel Malang, nah saya tabrak sini, saya tubruk, gitu. Maling motor ini mah, gitu, Honda Beat tuh, 2 orang. 1 orang lagi kabur, karena kan saya tubruknya yang ada BB-nya, gitu. Kalau saya tubruk ada yang nggak ada BB-nya, takutnya salah paham kan, makanya saya tubruk yang ada BB-nya langsung, gitu. Yang satunya mundur, orang nggak ada yang bantuin saya. Guna menghindari amuk warga, pelaku berikut barang bukti sepeda motor curian diamankan ke Mapolsek Kebonjeruk. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga dan puluhan warga mengamuk dan berusaha mengepung mobil ambulans di Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka menolak jasad anggota keluarganya dibawa ke pemakaman COVID-19 yang disiapkan Pemprov Sulsel di Kabupaten Goa. Keluarga dibantu warga menggeruduk rumah sakit Awal Bros di Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka mengamuk dan berupaya menghalangi saat mobil ambulans akan membawa jenazah anggota keluarga mereka yang meninggal dunia di rumah sakit ini. Sebagian dari mereka bahkan sempat berupaya menerobos penjagaan aparat gabungan TNI Polri di sekitar mobil ambulans. Keluarga dan warga tak terima jenazah anggota keluarganya yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo dimakamkan sesuai protokol pasien COVID-19. Menurut mereka, penyebab kematian anggota keluarganya yang sempat dirawat di ruang khusus pasien DPD COVID-19 hanya karena sakit biasa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuzulfin, iNews melaporkan.
Setelah buron hampir setahun, seorang residivis pelaku pencurian dan juga pengedar narkoba jenis sabu berhasil diringkus polisi. Bersama barang bukti, pelaku langsung digiring dalam pengembangan di sejumlah rumah korbannya. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Rapocini berhasil meringkus Sakir alias Olo, pelaku pencurian yang juga seorang bandar narkoba. Pelaku merupakan buronan kasus pencurian dengan pemberatan yang lama menjadi target pengejaran polisi. Pelaku diringkus di salah satu pos di Jalan Veteran Kota Makassar yang dijadikan tempat persembunyiannya selama melarikan diri. Usai diringkus, pelaku langsung digiring ke sejumlah rumah korban yang merupakan rumah kos. Di hadapan polisi dan korbannya, pelaku mengaku telah melakukan aksi pencurian sejumlah ponsel, laptop, dan juga uang tunai. Hasil kejahatannya kemudian dijual dan ada juga yang ditukar dengan sabu untuk dijual kembali oleh pelaku ke para pengguna. Pelaku diketahui seorang residivis yang lama menjadi buruan polisi dan tercatat sudah 7 kali beraksi. Saya seperti itu. Sendiri kok pakai? Hah? Kau jual lagi? Jadi kau baru mencuri HP, kau baru tersabu, baru jual itu sabunya? Luar biasa. Bagian pakai. Pelaku ini merupakan residivis dalam kasus yang sama. Dalam melakukan aksinya memasuki rumah-rumah kos dan mengambil HP. Kemudian HP tersebut dijual, dibarter di Saperia dengan sabu-sabu. Kemudian pelaku menjual hasil barteran sabu-sabu tersebut untuk diedarkan dan uangnya untuk dipakai berkue-kue. Guna proses lebih lanjut, petugas mencari sejumlah barang bukti milik korban yang dijual pada seorang bandar sabu. Pelaku dijerat dengan pasal 362 KUHP dan terancam pidana di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang pemilik ruko tewas tersengat listrik saat sedang membersihkan lantai 2 rukonya di Kota Bekasi, Jawa Barat. Diduga korban memegang unit outdoor AC pendingin udara yang dialiri listrik. Tragis, korban tewas menjelang pembukaan tempat usahanya yang baru. Seorang pemilik tempat usaha ruko di Jalan Raya Agus Salim, Kampung Tugu, Bekasi Timur ditemukan tewas di lantai 2 ruko. Korban diduga tersengat aliran listrik saat sedang membersihkan lantai 2 ruko menggunakan unit outdoor AC yang diduga dialiri listrik. Anak buah korban yang mendapati korban tewas langsung berteriak meminta tolong. Warga berdatangan namun tak berani menolong karena khawatir tersengat listrik. Atau karena anak buahnya sendiri, bosnya ini habis maghrib udah hilang gitu. Ya mungkin namanya anak buah sungkan kali ya menghadapi bos seperti itu, dia maghrib hilang, baru ketahuan tadi. Masalahnya anak buah itu curiga ke mobil kok nggak ada orangnya gitu. Biasanya kan pulang, bosnya tiba nggak ada di 11. Kondisi dia sendiri atau ada didampingi sama anak buah? Kalau untuk kata anak buahnya sendiri. Dia sendiri. Ini apa sih kantor apa sih Pak? Jadi rencananya buat drama di Telkomsel sih, kartu gitu, drama di Telkomsel. Ini Baru mau buka. Warga kemudian melapor ke petugas PLN serta pihak kepolisian Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Aparat melakukan evakuasi setelah petugas PLN memastikan bahwa aliran listrik telah aman. Setelah kita bangkit dari pihak PLN, setelah dicek ternyata dari bodi AC, blower AC itu mengeluarkan sebelum. Jadi diperkirakan bahwa korban tersengat aliran listrik dari bodi AC. Pak, untuk apa ininya belum buka atau sudah buka? Rencana besok itu baru buka, maka malam hari ini korban bebenah untuk kegiatan besok pagi. Petugas identifikasi Polres Metro Bekasi Kota melakukan olah TKP dan memintai keterangan sejumlah saksi. Pemilik ruko diduga telah melakukan pemeriksaan terakhir sebelum melakukan pembukaan perdana tokonya. Korban diduga tersengat aliran listrik dari kabel unit outdoor AC yang diduga bocor. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemodal pembalakan liar kayu sodokeling di hutan lindung Tanggabus, Lampung ditangkap polisi. Pelaku ditangkap saat pulang ke rumah istrinya setelah 6 bulan buron bersembunyi di Jawa Barat. Kayu sodokeling hasil curian dijual seharga 10 juta rupiah per meter kubik.
Polisi menangkap Lana di rumah istrinya, Pekon Air Kubang, Air Manginan Tanggamus setelah 6 bulan buron. Lana merupakan pemodal pembalakan liar di hutan lindung Talang Sebaris dan hanya memilih kayu jenis sonokeling. Polisi menangkap Lana setelah mendapat laporan warga tersangka pulang ke rumah istrinya. Jadi duit hasil penjualan sonokeling habis terpakai untuk kehidupan sehari-hari. Berapa per kubikasi harganya di sana? 10 juta. Untuk L300 berapa kubik? 1.300 cm, 1 kubik setengah benar. 1 kubik setengah kurang lebih. Berarti 1 L300 13 jutaan ya? Iya. Hitungan yang sudah dapat selama ini berapa? Banyak benar. Lana ditetapkan sebagai tersangka dan DPO setelah polisi sebelumnya menangkap sopir pengangkut kayu. Dari catatan polisi, Lana ternyata merupakan residivis kasus narkoba dan sejumlah kasus lainnya. Pasal 83 ayat 1 huruf B junto pasal 94 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan. Itu ancaman sampai dengan 15 tahun penjara. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dijerat pasal pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan. Dari Tanggamus Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah gubuk bangunan liar di Kota Medan, Sumatera Utara dibakar polisi karena digunakan untuk transaksi narkoba. Sempat terjadi kejar-kejaran antara polisi dan pengguna yang berpesta narkoba. Tim gabungan Polrestabes Medan melakukan patroli dan mendatangi tempat yang diduga digunakan untuk bertransaksi narkoba kawasan Medan, Polonia. Di Jalan Seraban, polisi mendapati sejumlah warga berkerumun di semak-semak diduga berpesta narkoba. Sebagian warga kabur mengetahui kedatangan polisi. Sebuah gubuk di dalamnya terdengar suara musik keras saat didobrak polisi ternyata sudah kosong. Diduga warga yang ada di dalamnya mengetahui kedatangan polisi sehingga kabur. Ini. Jangan bergerak. Tembak. Keluar. Polisi mengejar warga yang berlarian dan bersembunyi di semak-semak perkebunan. Didapati 2 orang yang diduga terlibat pesta narkoba. Lari dia tadi. Oh, nyewa? Bukan, ini rumah saya, Bang. Iya, kau dikasih 5.000 kau sewa berarti. Oh, tadi ngumpet di belakang. Di belakang. Dikasih berapa kau? Hah? 5.000, Bang. 5.000. Pompa dalam. Orang tua bapak di sini. Saya kerja arti ini, Bang. Seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba juga ditangkap dari sebuah gubuk. Saat digeledah dalam gubuk, polisi mendapati plastik bekas paket narkoba. Polisi kemudian membakar gubuk bangunan liar karena diduga sebagai tempat transaksi dan pesta narkoba. Di sini adanya transaksi narkoba, kemudian juga pengguna-pengguna narkoba yang berada di bantaran-bantaran sungai. Dan barang bukti ada beberapa tadi yang kita amankan. Selanjutnya untuk lapak-lapaknya semua kita bersihkan dan sebagian kita bakar. Warga yang ditangkap dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Barang bukti yang diamankan plastik kemasan sisa paket narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.